Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Nurnawati dengan NIM A1A220021 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Ingin menjelaskan tentang beberapa materi tentang filosofi dan sistem kepercayaan masyarakat Melayu Jambi. Tugas video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah dan Kebudayaan Melayu Jambi dengan dosen pengampu Ibu Isrina Siregar, SPD MPD. Budaya masyarakat Melayu Jambi sangat kental dengan ajaran Islam, termasuk dalam tata cara berpakaian yang dilandasi oleh prinsip dasar adat Jambi sendiri yang berlandaskan pada seloko adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Dari seloko adat tersebut terlihat prinsip dasar dari masyarakat Melayu Jambi yang dapat dipahami bahwa budaya Islam melatar belakangi segala macam bidang kehidupan masyarakat. Masyarakat adat Jambi termasuk cara berpakaian mereka. Tata cara berpakaian dalam Islam adalah menutup aurat, terutama bagi wanita. Ketentuannya adalah menutupi kepala dan seluruh tubuh. Pakaian adat daerah Jambi pada dasarnya terdiri dari pakaian bangsawan dan pakaian priai, serta pakaian suku-suku ataupun kelompok masyarakat yang tersebar di seluruh provinsi Jambi. Dengan segala ragamnya, pakaian adat dalam adat Melayu Jambi terdiri dari dua macam. Salah satu pakaian adat untuk wanita adalah baju kurung. Baju kurung merupakan ekspresi identitas perempuan Melayu Jambi yang berlandaskan syariat Islam, menutup seluruh tubuh namun masih tetap nyaman dan indah saat berpakaian oleh perempuan Melayu. Pakaian adat Melayu Jambi memiliki beberapa jenis dan fungsi, yaitu jenis dan fungsi pakaian adat pakaian sehari-hari dan jenis pakaian fungsi adat yang resmi yang biasanya dikenakan dalam acara-acara khusus resmi. Untuk pakaian kurung sehari-hari, biasanya perempuan khas Jambi dengan memiliki ciri khas tidak mencolok dibandingkan dengan pakaian adat yang digunakan saat yang biasanya digunakan untuk menghadiri acara adat resmi, biasanya bersulamkan emas dan berbahan beludru. Pakaian adat perempuan Melayu Jambi sesuai dengan agama yang mereka anut. Umumnya perempuan dewasa Melayu Jambi menutup aurat. Baju kurung menjadi ciri khas perempuan Melayu Jambi yang memenuhi kriteria tersebut. Ciri khas baju kurung adalah rancangannya yang longgar pada bagian lubang lengan, lubang perut dan dada gitu. Pada saat dikenakan pangkal paha, tetapi untuk pada saat dikenakan bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan pada saat dikenakan bagian paling bawah baju kurung itu sejajar dengan pangkal paha, tetapi untuk kasus yang jarang ada pula yang memanjang hingga sejajar dengan lutut gitu. Baju kurung tidak dipasang tidak dipasang kancing. Baju kurung tidak pula dipasang kerah. Jadi mereka ke bawah dan polos gitu, tidak dipasang kancing, tidak dipasang kerah, karena baju kurung karena itu merupakan ciri khas dari baju kurung itu sendiri. Nah, beberapa bagian baju kurung biasanya dipakai untuk upacara besar-besaran. Untuk upacara besar biasanya.
Lalu tidak menggunakan kancing dan tidak pula berkeras, tapi ujungnya direnda gitu. Beberapa bagian sering dihiasi dengan sulaman berwarna emas. Mulanya baju kurung biasanya dipakai untuk acara kebesaran, Melayu oleh kaum perempuan. Namun di dalam kerajaan pakaian bersama kain songket dijadikan sarungnya, aneka perhiasan, dan tas kecil atau kipas. Karena sebagian besar masyarakat Melayu Jambi memeluk Islam, banyak perempuan yang menggunakan baju kurung yang menyerasikan dengan jilbab gitu. Meskipun demikian, terdapat juga yang tidak menggunakan gitu. Kini baju kurung banyak dipakai oleh masyarakat biasa, digunakan oleh anak-anak untuk mengaji atau ibu-ibu untuk ke pasar, tanpa disertakan pernak-pernik yang terkesan mewah dalam budaya. Terdapat 3 jenis pakaian untuk kaum laki-laki. Untuk kaum laki-laki Melayu terdapat 3 jenis pakaian, yaitu yang pertama, baju gunting Cina. Yang kedua, baju teluk belanga. Yang ketiga, baju cekak musang. Sedangkan untuk perempuan Melayu memiliki dua jenis pakaian. Yang pertama, baju kurung. Yang kedua, baju belah labu atau kebaya panjang. Nah, untuk filosofi baju kurung sendiri yaitu mempunyai makna filosofi yang dalam. Ketika seorang memiliki baju kurung, maka ia sudah terikat dengan berbagai macam aturan atau rambu-rambu yang seharusnya dipatuhi. Baju kurung menggunakan makna yang memakainya dikurung atau dikukung oleh adat, mengingatkan apabila memakai pakaian Melayu juga dipelihara aib dan malu. Nah, apabila memakai baju Melayu, duduk dan jangan membuat malu. Tegak jangan mencari seteru, berjalan jangan mengharu biru. Bercakap jangan lidah berbulu. Pada baju kurung, Melayu Jambi memiliki banyak makna dan filosofi yang melekat, yang seperti dikemukakan oleh Nurlaini. Baju kurung yang melekat pada perempuan Melayu Jambi memiliki banyak nilai filosofis, nilai dari atas sampai ke bawah. Nilai makna filosofi pada baju kurung Melayu Jambi adalah sebagai berikut. Saya jelaskan. 1. Garis di atas pinggang lengan. Garis di atas pinggang tersebut dimaknai bahwa setiap pengeluaran rumah tangga yang wanita yang mengatur. Lengan yang lurus dimaknai bahwa kemampuan yang terjangkau, segala sesuatu yang harus disesuaikan dengan kemampuan yang terjangkau, artinya tidak boleh besar pasak daripada tiang gitu. Yang ketiga, pada leher tidak boleh kebuka melebihi 25 cm pada leher kebuka 25 cm melambangkan 25 nabi dan rasul, yang menjadi panutan umat Islam, yang harus menjadi tauladan. 4. Panjang ke bawah 5 cm di atas lutut melambangkan bahwa si pemakai perempuan merupakan perempuan yang bebas, tidak terikat, artinya belum tahu sedang tidak dalam ikatan pernikahan, yang berarti bebas bergerak. Panjang ke bawah 5 cm di bawah lutut melambangkan bahwa si pemakai terikat oleh aturan atau menjaga nama baik suami dan keluarganya.
Daerah Jambi sudah sejak zaman dahulu didiami oleh penduduk yang heterogen. Penduduk yang bermukim di daerah Jambi itu atau penduduk Kesultanan Jambi meskipun berasal atau disebut juga dari suku daerah yang berbeda, tetapi kemudian secara umum disebut sebagai budaya Jambi, kemudian menjadi identik dan dikenal juga dengan sebutan budaya Melayu Jambi. Demikian pula dengan konteks sejarah nasional, daerah Jambi Melayu sehingga dapat adat istiadat Jambi, baik aspek tata cara upacara adatnya ataupun seni dan budaya adat serta pakaian budayanya tidak terlepas dari nilai-nilai adat Melayu. Diberi nama Melayu atau didefinisikan sebagai Melayu bahkan menjadi budaya dan adat di mana orang-orang Melayu adalah orang yang mempunyai etika, tingkah laku, dan adat Melayu. Pada waktu Islam mulai dianut di daerah Sumatera, Semenanjung Malaya, keyakinan dan ketaatan terhadap agama dan Islam salah satu ciri khas dari orang Melayu. Pada abad ke-18, William Marsden menyebutkan bahwa percakapan sehari-hari penyebutan bangsa Melayu adalah sama dengan sebutan yang memiliki ketaatan tentang agama. Adat dan istiadat hukum dengan ajaran Islam tertentu dibuang bertentangan dengan ajaran agama tentu dibuang. Namun seperti pemujaan patung sehingga memang memandang pandangan Islam terhadap masyarakat yang telah berkembang tidak bersifat a priori. Apabila tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, tetap diterima dan diakui. Sedangkan yang bertentangan dengan agama Islam, dengan syariat Islam, ditolak dan dibuang jika ada suatu perbuatan adat dan budaya aspek bertentangan dengan syariat agama Islam, maka dibuang aspek yang bertentangan dan diakui aspek yang tidak bertentangan. Bahkan sebagai penjaga atau rambu-rambu tegaknya adat bersendi syarak bersendi kitabullah, maka dibentuk lembaga adat Melayu Jambi yang bertugas membina adat serta seperti tertuang dalam konsiderannya sebagai berikut, bahwa adat istiadat kebiasaan masyarakat Melayu Jambi, adat hidup di tengah masyarakat memegang peran penting pergaulan dan mampu menggerakkan partisipasi dalam berbagai kegiatan. Kemudian bahwa adat istiadat kebiasaan masyarakat lembaga yang hidup bersendikan syarak bersendikan kitabullah perlu dibina dan dikembangkan sehingga secara nyata dapat didaya gunakan untuk kelancaran pemerintah dan memperkuat ketahanan nasional. Bahwa yang ketiga, bahwa pembinaan adat adalah suatu kebiasaan. Adapun fungsi lembaga adat sebagai berikut, yaitu 1. Membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran dan pembangunan di segala bidang, terutama di bidang kemasyarakatan dan sosial budaya. Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangka harta kekayaan serta masyarakat hukum adat di tiap lembaga, dan juga dalam hal adanya persengketaan dan perkara adat, menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat di suatu daerah Jambi dalam rangka memperkaya dan melestarikan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah Jambi pada khususnya. 4. Menjaga, memelihara, memanfaatkan ketentuan adat yang hidup dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu merupakan kumpulan atau aturan yang digunakan oleh pihak Kesultanan Jambi untuk mengatur roda pemerintahan. Undang-undang tersebut terbagi dari dua bagian utama, yakni hukum adat dan hukum syarak yang dijunjung tinggi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.